maybe yes. Di dalam Tuhan selalu ada yes, tidak ada no, gitu loh. Oke, hari ini sesuai dengan tema bulan ini kita akan membahas firman Tuhan tentang obedient to the word of the King. Bagaimana kita bisa taat dan melakukan firman dari Sang Raja. Nah, untuk itu saya akan berkhotbah lagi-lagi seri. Saya sudah menyiapkan tema khotbah yang berjudul mencintai firman Sang Raja. Atau dalam kurung saya berikan tanda kurung the promise. Atau janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan yang di sini maupun yang di rumah dimanapun kau berada. Dalam keadaan kita semakin hari dunia mendengung-dengungkan berita yang semakin gencar, semakin menakutkan. Di Indonesia minyak goreng naik nggak kira-kira? Ya, di sini harga cabai naik nggak kira-kira? Ya, di mana-mana semua keadaan naik. Harga rumah naik. Kapan orang bilang, kapan gua bisa beli rumah kalau semuanya naik? Tapi ada satu yang turun. Celana kalau di kamar mandi kita turunkan. Ya saudara. Nah saudara, banyak berita-berita. Apalagi Pak Willy, saya setiap kali dia doa pembukaan. Pak Willy selalu bicara tentang Tuhan berikan kedamaian di Eropa, Ukraina. Tuhan, saudara, kita sangat-sangat boleh berdoa untuk itu. Tapi saya mau kasih tahu Anda yang sebenarnya. Berita tentang damai hanya berita isapan jempol belaka. Semakin hari dunia akan semakin larut bukan dengan kedamaian. It's hard to find peace. Sangat sulit untuk mencari kedamaian. Bahkan di dalam rumah tangga kita pun kadang-kadang suami istri kita juga tegang terus gitu loh. Ya padahal nggak ada yang ditegangin. Cuman karena urusan-urusan sedikit, tek-tek bengek, teng gitu loh ya. Jadi mari kita belajar bahwa apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bukan cuma datang rajin ke gereja, lalu mati masuk surga, lalu minta berkat. Bukan cuma itu. Ada terlalu banyak berkat yang Tuhan siapkan untuk mengatasi the pressures of life. Tekanan-tekanan kehidupan yang sering kali kita abaikan. Contoh, mendengar COVID aja banyak orang takut dan gentar. Pak, ya sebagai manusia kita takut Pak. Saya nggak pernah takut. Kenapa? Saya bilang begini, paling worst terkena COVID, paling worst mati masuk surga. Apa yang disusahin? Nah, belum mau mati. Kenapa belum mau mati? Nah, masalahnya belum siap menghadapi kematian. Ini yang saya mau bawakan bahwa look at. Kita semua sedang antri menuju ke sana. Lambat atau cepat saudara inginkan atau saudara tidak inginkan. Kita akan sampai ke sana. Jadi ada lebih baiknya bukan menghindari dengan perkataan ketakutan. Bukan jangan ngomong soal kematian. Tetapi kita mesti belajar tentang kematian. Dan sebelum kematian kita mesti belajar bagaimana tentang pressures of life. Supaya kita bisa hidup di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin kacau, semakin rusak. Tetapi kita penuh dengan hikmat Tuhan dan menikmati apa yang Tuhan siapkan buat kita. Adalah terlalu bodoh contoh, kalau saudara naik pesawat dari Sydney ke Indonesia. Saudara beli tiket meskipun tiket yang paling murah, ekonomi, yang lagi sale. Saudara sudah termasuk di situ adalah minum, meminta minum Coca-Cola, air putih, makan, snack dan lain sebagainya. Snack bukan snack. Snack bukan snack. Ya. Tapi kalau saudara bodoh nggak ngerti. Saudara beli tiket, lalu ada pramugara datang nyodorin makanan. Karena saudara takut disuruh bayar, enggak. Sodorin minuman, karena saudara takut disuruh bayar, enggak. Disodorin apa saudara enggak mau, enggak. Kenapa? Karena you don't know what is you buy. Apa engkau tidak tahu apa yang sudah engkau beli dengan harga tiket. Sehingga engkau bisa nggak sampai ke Indonesia? Bisa. Tapi sampai Indonesia capek, lelah, lapar, haus. Saudara, saya menceritakan ini supaya begitu banyak anak Tuhan yang seperti kita,
bahwa yang seperti perjalanan ini, saudara tidak tahu bahwa tiket ke sorga saudara sudah termasuk di dalamnya mujizat kesembuhan, termasuk di dalamnya berkat untuk menikmati kehidupannya, termasuk di dalamnya penyediaan-penyediaan Tuhan yang luar biasa. Enjoying your husband and wife relationship. Enjoying anak dan orang tua relationship. Bisnis yang diberkati dan ya of course ada problem, of course ada turbulence, of course ada masalah. Tetapi justru dengan saudara punya tiket ke surga, masalah itu bisa diatasi di dalamnya. Are you with me? Terlalu banyak orang cuma terfokus kepada nanti mati masuk surga, nanti masuk surga. Begitu menghadapi keadaan sekarang, rumah tangga kita dalam keadaan hampir-hampir binasa. Saudara tidak pernah belajar untuk bagaimana mengaplikasikan kehidupan yang Tuhan siapkan. Nah, dalam 2 seri ini saya mau mengkupas supaya kita betul-betul mempelajari firman Alkitab. Dan pada waktu kita mempelajari firman dengan benar, maka kita akan mendapat bukan cuman kekuatan roh, kuraba-raba saku kurata tidak ada apa-apanya. Bukan itu saja, bukan bahasa roh. Tetapi kekuatan supernatural yang dari Tuhan yang siapkan untuk menghadapi pressures of life. Nah untuk itu siapkan, fasten your seat belt Anda, buka catatan Anda kalau mau catat. Karena saya sendiri mencatatnya berminggu-minggu. Kalau saudara cuma bisa mendengar paling nangkep cuma 10%. Kalau 10%. 5% aja bagus ya. God has put divine power in our life. That's a much more powerful than the pressure from inside out than outside in. Saya terjemahkan. Tuhan sudah menyiapkan satu kekuatan yang supernatural di dalam diri kita. Yang bekerja inside out, dari dalam keluar. Untuk mengatasi setiap pressure yang saudara hadapi dari luar ke dalam. Nangkap gak ini? Pressure yang saudara hadapi, baik hubungan suami istri, ketegangan anak orang tua, masalah bisnis, masalah apapun, itu dari luar ke dalam. Nah tanpa saudara punya power yang supernatural dari Tuhan, yang akan membuat menolak power dari luar, sehingga bukan cuma balance, tapi ini akan terusir jauh. Bukan tanpa masalah, bukan tanpa anxiety, tetapi kalau dikuasai anxiety, ini yang salah. Pressure yang dari dalam akan lebih banyak, akan lebih kuat untuk menghadapi every kind of pressure yang saudara hadapi. Nah, saya cuma punya 4 ayat, tetapi saya bisa uraikan berminggu-minggu. 4 ayat ini 2 Petrus 1, ayat 1-4. Mencintai firman Sang Raja. Saya mau jemaat kita bukan cuma pandai mendengar khotbah, tapi mencintai firman yang murni. Firman yang sungguh-sungguh dari Tuhan. Yuk kita baca sama-sama, cuma 4 ayat kok, nggak banyak. 1, 2, 3. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Stop. Saudara sudah punya kasih karunia untuk memperoleh iman? Siapa yang sudah punya, angkat tangan? Loh, yang lain nggak punya, kenapa? Bingung saya kalau ngomong kayak gini. Saudara baca nggak? Baca. Kalau baca ngerti nggak? Ayo kita baca ulang deh kalau gitu. Jangan salahkan saya ya kalau lama khotbahnya. Saudara nggak komunikatif dengan saya. Oke? Yuk kita baca. Dari Simon Petrus 2, 3. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Sekali lagi saya tanya, siapa di antara kita yang sudah beroleh iman? Gitu loh, berarti enak, pengkhotbahnya juga senang mendengarnya gitu loh. Ya, semua kita sudah memperoleh iman pada waktu kita percaya Yesus, dan iman itu bukan karena dari kita, bukan karena kita mau.
Iman itu pun pemberian, itu kasih karunia. Setiap orang bisa mengaku Yesus Tuhan, it's a gift from God. Nah, tanpa kita sadari seringkali kita cuma mengerti sampai di situ. Ya sudah, aku sudah jadi Kristen, aku sudah jadi anak Tuhan, aku sudah ke gereja. Tetapi saudara, tanpa saudara mempelajari firman dengan benar, maka waktu saudara menjadi anak Tuhan, ada begitu banyak harta karun yang ada di dalamnya. Kalau engkau tidak menggalinya dengan benar, maka kita akan menjadi passenger atau penumpang yang bodoh sekali pergi ke destinasi. Kita sampai ke destination kita, tapi kita enggak enjoying the ride. Nah, yang kedua, ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita, tuh kan? Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi. Bukan cuma diberikan, tapi dilimpahi. Grace upon grace, kasih karunia upon kasih karunia, terus Tuhan limpahkan. Saudara perlu tahu siapa yang ngomong ini? Bukan. Siapa yang ngomong ini? Petrus. Who is Petrus? Who is Petrus? Who is murid Yesus? Petrus, apa yang dia lakukan? Ya kayak Tijuli ini loh. Ngomong dulu baru mikir. Petrus itu seperti itu. Ngomong dulu baru mikir dia. Makanya cocok sekali buat Ciuli ya. Petrus itu ngomong jeplak, dia nggak tahu apa yang dia omong. Lalu dia sendiri berbuat salah yang sangat fatal. Alkitab menulis dia menyangkal Tuhan 3 kali. Saudara tahu nggak arti menyangkal itu apa? Murtad. Betul-betul bukan cuman mendinai. Kata aslinya sebetulnya murtad. Murtad itu sudah tidak mengaku lagi Yesus sebagai Tuhan. Dan juru selamatnya bukan sekali. 3 kali. Dalam 1 malam sebelum ayam berkokok. Saudara bayangkan. Orang yang seperti itu bisa memberikan kita firman, inspirasi yang luar biasa. Karena dia menikmati, dia mengalami kasih karunia demi kasih karunia, demi kasih karunia. Jadi kalau ada di antara saudara yang berkata, Om gak tahu hidup saya seperti apa. Saudara, gak ada yang lebih worse daripada asal ngomong. NATO, no action talking only. Tapi Petrus yang seperti itu. Karena kasih karunia demi kasih karunia. Dia akhirnya bisa membuat 4 ayat ini. Kalau saudara hayati, saya bisa membuat 10 seri khotbah dari 4 ayat ini. Saya sudah menyusunnya, nanti saudara tak akan tahu aja. Diskon, tuh kan, minta diskon. Ayat 3 sekarang. Nggak peduli ditawar atau enggak, pokoknya gue bayar. Ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Nah, karena apa? Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengar baik-baik. Petrus berkata, Tuhan Yesus sudah memberikan kepadamu dan kepadaku semua yang kita butuhkan untuk hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Betul nggak? Kenapa kita sering merasa nggak bisa Om? Nggak kuat Pak. Sorry saya ngomong. Bukan nggak bisa, bukan nggak kuat. Karena kamu nggak tahu. Ada kuasa, ada kekuatan dari Tuhan. Yang bekerja di dalammu. Alkitab berkata umatku binasa karena ya nggak berpengetahuan alias on. Diajar bengong, ngantuk. Nggak diajar tambah beleguk. Naon teh beleguk teh bahasa Jerman keluar. Jerman atau Jerman, jejere paman.
Saudara, kan saya sering sudah ngomong dari mimbar ini. Coba datang kepada ibadah pendalaman firman. 5 orang yang datang. Coba datang, alami mujizat Tuhan, mujizat kesembuhan. Penuh nih tempat. Belajar firman, gak diminati. Tapi menikmati kuasa Tuhan, mereka mau. Itu paket yang salah. Saudara tidak bisa menikmati kuasa Tuhan tanpa saudara mengetahui apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Kita tidak bisa mengadakan apa yang Tuhan tidak berikan kepada kita. Dan Petrus berkata, kuasanya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup. Termasuk duit enggak? Pasti untuk hidup di dunia you butuh fulus, man. Termasuk istri, suami, termasuk segala sesuatu yang Anda butuhkan. Everything you need. Saya sudah menyusun juga nih khotbah dari satu kalimat ini. God's already given you everything you need. Wow. Ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janjinya yang berharga dan yang sangat besar. Janji-janjinya yang berharga. Janji boleh nggak diganti dengan kata firman? Yes, of course. Janji ya firman Tuhan buat kita. Dan saya nggak percaya banyak pendeta bilang klaim janji Tuhan. Tuhan nggak punya perusahaan insurans, nggak perlu diklaim. Saya nggak setuju dengan banyak hamba-hamba Tuhan berkata klaim janji Tuhan. Kenapa kita mesti klaim? Karena kalau kita klaim berarti ada tendensi untuk tidak bayar. Betul nggak? Tapi Tuhan tidak pernah ada tendensi tidak bayar. Kita tidak perlu mengklaim, terima dan lakukan, terima dan lakukan, terima dan lakukan. Tidak perlu klaim. Klaim itu perlu assessment. Kita mengajukan klaim insurance, nanti di-assess, dilihat apa benar enggak, apa enggak. Saudara, Tuhan enggak. Kalau saudara betul-betul percaya dan hidup di dalam firman, tinggal terima dan lakukan. You will have it. Orang dunia berkata, seeing is believing. Melihat baru percaya. Saya mau berkata, believing and you will see it. Selalu terbalikan dunia. Makanya kalau kita nggak mengerti kebenaran firman, kita akan ikut dengan pedoman dunia yang membombardir kita. Jangan percaya omongan pendeta. Iya, jangan percaya omongan pendeta. Tapi percayalah firman. Amin. Itu saudara mesti tahu yang disampaikan pendeta itu firman atau opininya dia. Kalau saya cuma opininya dia, pendapatnya dia, ya saudara boleh pilih. Tapi kalau firman, you have receive it and do it. Bukan claim it. Do it. And it will become do it. Iya kan? When you do it, it will become do it. Saya lagi ketularan betet kali ya ngomongnya. Hari ini banyak bahasa-bahasa prokem saya keluar. Nggak apa-apa ya? Gaul, oke. Thank you. Oke, kita ulangi ayat 4. Ini belum masuk satu poin apapun. Baru menjelaskan kenapa saya mengambil ayat-ayat ini. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Dan yang sangat besar. Sudah dikasih belum? Sudah dikasih belum? Dia telah menganugerahkan, bukan cuma ngasih. Anugerah itu apa? Sesuatu yang kau tidak layak terima, tetapi Tuhan tetap berikan. Nah, jadi jangan berkata, Pak saya belum puasa, gak layak terima. Pak saya belum doa, gak layak terima. Pak saya belum kudus, gak layak terima. Gak ada, kan itu anugerah. Syaratnya cuma satu, kau jadi anak Tuhan, percaya kepadanya, that's it, dan semua janji Tuhan menjadi milikmu. Free. Kalau dengar free gratis, asik, orang Indonesia kan selalu cari. Bonusnya apa? Di Indonesia, saya nggak ngerti kadang-kadang orang hebat sekali. Beli sepeda motor, beli rumah,
bonusnya sepeda motor, mereka berbondong-bondong beli. Padahal mereka nggak tahu harga sepeda motornya sudah dimasukin ke harga rumah. Mendingan beli sepeda motor, bonusnya rumah, nah itu baru bener. Iya kan? Tuh kan saya belum masuk firman aja udah banyak yang ngantuk, udah mangap-mangap, senggol kiri kanannya. Bangun, ini belum mulai firman. Cubit sebelah kiri kanannya, kalau enggak tak sambit pakai gundu dari sini. Dus gitu loh. Ya. Kalau dengar firman baru berapa menit sudah mangap. Kalau ngitung duit sampai tengah malam hijau jalan terus gitu loh. Menghayati ya sampai mengapa gitu. Oke. Janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh apa? Mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Saudara, kalau engkau punya iman dan menerima anugerah Tuhan, engkau diberikan hak untuk mengambil, jangan klaim. Ambil. Amin. Ambil apa yang Tuhan sudah siapkan menurut kodrat ilahi. Bukan menurut standar Yuli, standar Sam, standar David, standar Joe. Tapi menurut standarnya Tuhan. Dan luput dari hawa nafsu duniawi ini. Ya, lihat gak janji Tuhan? Kalau kau hidup di dalam kebenaran firman. Dan kau tahu firman, tahu hak-hakmu dan lakukan, ambil, lakukan. Maka engkau akan luput daripada semua tipuan dunia ini. Jangan takut dengan antikris, jangan takut dengan nabi palsu, jangan takut dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Kenapa? Karena kau belajar dan kau ada di dalam kebenaran. Kebenaran akan membebaskanmu. Nanti ada banyak-banyak ayat. Saya tidak hanya menyampaikan opini saya, tetapi saya menyampaikan kebenaran firman lewat ayat demi ayat. Nah, saya punya 4 poin untuk 4 ayat ini. 4 poin besar. 1 poinnya, kita sudah diberikan kuasa Tuhan. Yang kedua, kita sudah mempunyai janji-janji Tuhan. Tadi diberikan kuasa, kita sudah mempunyai janji. Yang ketiga, kita sudah diberikan purpose dan destiny-nya Tuhan dalam hidup kita. Yang keempat, yang terakhir, hiduplah di dalam kuasanya Tuhan. 3 bicara tentang apa yang Tuhan siapkan. Yang keempat, bicara apa yang harus kita lakukan untuk kita menikmati semua kuasa dan janji Tuhan. Hopefully dalam dua kali khotbah akan selesai. Sekarang kita lihat poin yang pertama. Kita sudah diberikan kuasa Tuhan. Saudara sadar atau tidak? Saudara tahu atau tidak? Saudara sudah punya kuasa Tuhan dalam dirimu. Ini penting saudara harus ingat. Kalau kau sudah punya kuasa Tuhan dalam hidupmu. Bukan saya nggak mau direpoti. Jangan sedikit-dikit telepon Pak Gembala. Tolong saya lagi pilek doain dong. Tolong saya lagi bisulen Pak di paha doain dong gitu loh. Urusan dikit tek-tek bengek Bapak Gembala. Kan Bapak Gembala doanya didengar Tuhan. Saudara, terlalu banyak orang yang seperti itu. Sadar nggak bahwa engkau sudah diberikan kuasa Tuhan untuk engkau melakukan apa yang menjadi hakmu dan bagianmu yang Tuhan berikan. Kesehatan bagianmu bukan. Kebahagiaan rumah tangga bagianmu bukan. Kebahagiaan anak-anak bagianmu bukan. Everything. Untuk supaya saudara bisa hidup dengan sukacita dan bahagia adalah merupakan bagian dari Tuhan buat hidup saudara. Kita memiliki saluran khusus 24/7 kepada aksesnya channelnya Tuhan. Dia tidak pernah berhenti memancarkan kuasanya, dia tidak pernah berhenti memancarkan anugerahnya, kasihnya buat kita. Cuman sekarang tinggal bagaimana kita mau fine tuning dengan gelombang frekuensinya dia
atau kita tuning kepada gelombang frekuensinya dunia. Saya banyak sekali mendapat pertanyaan dari orang-orang yang terlalu mengakses dunia. Pak, saya dengar berita begini, Pak, saya dengar berita begitu, saya baca begini, saya baca begitu. Pertanyaan saya cuma satu, kamu udah baca firman belum tentang hal itu? Nggak tahu, Pak. Nah, ini dia masalahnya. Berita-berita yang nggak perlu kita dengar, tetapi kebenaran firman Tuhan yang harusnya menjadi bagianmu. Engkau tidak baca, engkau tidak dengar. Ya jangan salahkan Tuhan. Kok imanku nggak bertumbuh, kok aku hidup dalam ketakutan. Karena engkau salah fine tuning. The unlimited power atau kuasa Tuhan ada di dalam hidupmu. Bukan di dalam Tuhan. Di dalam hidupmu tidak terbatas. Efesus 3 ayat 20 berkata demikian. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang. Nah, bukan dari atas. Tapi kuasa yang bekerja di dalam kita. When you receive Jesus, Jesus deposit the power of himself in you. Mari kita exercise kuasa itu. Mari kita train hidup kita untuk berjalan dan mengaktifasikan kuasa Tuhan di dalam diri kita. Pak, saya belum penuh bahasa roh. Enggak ada. Bahasa roh atau tidak bahasa roh, tetap saudara punya Roh Kudus kalau engkau sudah bertobat. Engkau sudah punya kuasa di dalammu. Bagi dialah waktu engkau berdoa, waktu engkau sungguh berjalan dengan kekuatan, Pak, iman saya cuma kecil, it's okay. Iman sekecil biji sawi bisa memindahkan gunung, kata Alkitab. Dan iman yang kita kecil, kita pikir kita cuma bisa buat satu langkah. Tetapi waktu engkau melangkah, Tuhan berkata dengan kuasa yang bekerja di dalammu lebih besar dari yang kau pikirkan dan yang kau bisa lakukan. Nangkap gak ini? Inilah yang penting kita lakukan dalam hidup kita. Pada waktu engkau melangkah, pada waktu engkau melakukan firman, maka kuasa Tuhan menyertai akan membuat engkau lebih dan lebih dan lebih dan lebih dari yang engkau pikir engkau bisa lakukan. Yang kedua, tadi yang A, the unlimited power, kuasa yang tidak terbatas. Sekarang yang B, it's unleashed power, atau kuasa yang selalu bisa dipakai kapanpun. Nah, saya sama anak saya tanya, unleash itu bahasa Indonesianya apa? Unleash. Unleash itu dilepaskan. Sudah tidak lagi terbelenggu. Tetapi untuk membuat kuasa yang tidak terbelenggu rasanya kok nggak pas. Walaupun terjemahannya ini enggak words by word, tapi terjemahannya dengan pengertian kuasa yang Tuhan berikan kepadamu sudah dilepaskan atau diberikan kepadamu sehingga engkau bisa pakai at any time. Nangkap gak ini? Kita sudah punya kuasa Roh Kudus di dalam diri kita. Lalu, Pak, saya belum jadi seperti Bapak. Iman saya enggak segede Bapak. Siapa yang nyuruh imanmu seperti saya? Enggak ada ayatnya. Jangan bikin ayat sendiri. Iya kan? Saudara enggak tahu iman saya kadang-kadang juga empot-empotan. Jangan mau pakai iman saya. Percuma. Tapi apa yang Tuhan katakan. Miliki iman yang kecil saja. Engkau bisa melakukan kehendak Tuhan. Kita lihat Matius 16. Matius 19 ayat 26. Matius 19 ayat 26 berkata, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Amin, Pak, saya percaya bagi Tuhan segala sesuatu mungkin, tetapi kan enggak bagi saya, Pak. Nah, ya kan banyak orang berkata begitu, saya kan bukan Tuhan. Lah yang bilang lu Tuhan siapa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu Pak, saya percaya. Tapi kan saya bukan Tuhan. Saya kan bukan pendeta. Saya kan bukan rasul, saya bukan nabi. Jadi buat saya belum tentu Pak.
You with me? Sudah berpikir seperti itu? Saya kasih jurusnya. Markus 9 ayat 23. Yuk kita baca. Coba Ibu Juli baca yang paling keras. Ayo. Gak kelihatan Pak? Belum. Markus 9. Udah tuh. Oh iya. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah. Tadi gak ada yang mustahil buat Tuhan. Yes. Tapi saya kan bukan Tuhan. Saya bukan malaikat. Saya bukan pendeta. Saya bukan hamba Tuhan. Saya ke gereja juga Senin Kemis, Rebo Jumat. Sudah lihat? Yesus sendiri berkata. Yesus memandang mereka. Dan Yesus jawab, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi Orang yang percaya. senggol sebelah kiri kanannya. Kamu percaya enggak? Nah, kamu percaya enggak Tuhan bisa membereskan urusan rumah tanggamu? Kamu percaya enggak Tuhan bisa meluruskan jalan anakmu yang keliru? Kamu percaya enggak Tuhan bisa memberikan kamu bisnis? Kamu percaya enggak? Kamu percaya enggak? Kamu percaya enggak? Whatever. Kalau kamu percaya, bawa dalam doa. Dan lihat nanti Tuhan akan bekerja. Amin. Lihat Tuhan akan bekerja. Cukup dengan percaya. Tuhan sudah siapkan kuasa yang luar biasa. Yang bisa dipakai kapanpun. Untuk situasi apapun. Kecuali tentunya, saya nggak bicara, Pak saya udah kecewa sama istri saya, sama suami saya pengen yang baru. Nah, yang begitu tuh nggak ada gunanya gitu loh. Nggak ada. Tetapi kalau saudara percaya bahwa Tuhan mampu membuat rumah tanggamu menjadi pulih. Yes it is. Saudara percaya Tuhan bisa membereskan bisnis yang tadinya out-outan. Yes it is. Saudara out-outan lagi. Bahasa naon out-outan. Bahasa acak-adut oke lah. Sekarang beberapa ayat lagi untuk menguatkan poin ini. Kita lihat Roma 8 ayat 28. Ini terkenal. Oke, yang belajar Alkitab pasti apa ayat ini apa? Iya. Kita tahu kapan? Kita tahu kapan? Garis bawahi lu sekarang. Bukan nanti di sorga. Bukan nanti bulan depan. Kita tahu kapan? Sekarang. Jadi kalau kamu punya iman, engkau tahu bahwa sekarang Tuhan akan bekerja. Ibrani 11 pun berkata dalam terjemahan bahasa Indonesia hilang satu kata. Dalam Ibrani 11 dikatakan iman adalah bukti dari apa yang kita lihat, belum kita lihat, dasar dari apa yang kita harapkan. Tapi nggak ada kata sekarangnya. Kalau saudara baca dalam terjemahan bahasa Inggris apapun, King James, NIV, ASV, ada kata now. Now faith is. Saya mau kasih tahu kepada Anda. Dimensi iman bukan yang lalu. Dulu Pak aku percaya. Dimensi iman bukan nanti Pak aku percaya. Kalau nanti itu bukan faith, itu hope. But faith dimensinya always now. If you not believe now, it's not faith. Pak dulu saya rajin ke gereja, dulu saya pelayanan, dulu saya menggebu-gebu sampai jadi debu. Tapi now, ya itulah Pak, banyak masalah, repot, ya begini, ya begitu. Saya ngalami Pak, ditisani Pak, tahu ditisani? Ditipu sana, ditipu sini. Kalau saya nggak ditipu Pak, saya nggak miskin seperti sekarang. Jadi kita selalu blame orang lain dalam kebodohan-kebodohan kita. Kita selalu menyalahkan situasi, lingkungan, orang lain. Padahal Tuhan tidak pernah deal dengan orang lain. Tuhan deal dengan kita. Don't try to change your spouse. But God want to change you. Bagaimana kalau cuma sepihak saja saya berubah? Andalkan firman Tuhan dan kuasa Tuhan. Waktu engkau berubah melakukan kehendak Tuhan,
maka suamimu, istrimu, anakmu pun akan Tuhan rubah. Jangan tuntut orang lain dulu berubah. Now, di sini dikatakan kita tahu sekarang. Bukan kita tahu kemarin, bukan kita tahu besok, kita tahu sekarang. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. So whatever you having experience, apapun yang sedang engkau alami sekarang ini, entah itu lagi diberkati, lagi naik pangkat, lagi naik gaji, lagi dipromosi, atau engkau lagi dijelek-jelekin, engkau lagi ngalami problem, engkau lagi salah dimengerti orang, difitnah orang, itu kebaikan Tuhan. Amin. Dengar baik-baik. Saudara percaya Alkitab yang berkata, satu rambut tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Percaya? Kalau engkau percaya, dengar baik. Tuhan tidak akan izinkan masalah atau penyakit datang dalam dirimu. Kalau Dia tidak memberikan kekuatan untuk engkau mengatasinya. Pak, nggak tercatat dalam Alkitab Tuhan memberikan penyakit. Memang Tuhan tidak memberikan penyakit, tapi Tuhan mengizinkan penyakit datang dalam diri kita untuk kita menikmati kuasa Tuhan, untuk kita mengalami kesembuhan Tuhan. Bisa saja penyakit itu karena kelalaian kita. Bisa saja penyakit itu datang karena kebodohan kita, karena kecerobohan kita. Tapi whatever the reason it happen, bad things, Tuhan bekerja di dalam dirimu now. Sekarang. Bukan besok, bukan lusa, bukan nanti. Oke, satu ayat lagi. Filipi 4 ayat 13. Yuk kita baca ya dengan keras. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Coba saya mau tanya sih, segala perkara itu apa? Ya, pinter kalau ditanya. Coba kalau jalani. Cisiang, kedek. Tahu kedek? Bahasa Bali, ketawa. Saudara, kita segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Saya banyak mendengar keluhan orang konseling, Pak, aku nggak kuat. Bu, Bapak nggak tahu suami saya seperti Hitler. Kalau saudara suamimu seperti Hitler, nanti saya sodorkan Bapak Gembala saya, Pak Arifin. Karena kesaksian dari istrinya sendiri berkata, dulu sebelum jadi hamba Tuhan, Pak Arifin Hitler. Dia udah saksi kemana-mana, saya nggak menjelekan. Kalau Tuhan bisa mengubah Hitler menjadi hamba Tuhan, yang sangat diurapi, Tuhan juga mengubah suamimu. Oh, Bapak nggak tahu istri saya, Pak. Aduh, istri Bapak baik, istri saya, aduh. Dalam hati saya, ya lu salah milih. Dalam hati saya, tapi nggak mungkin keluar itu, ya kan? Tapi whatever the reason kamu memandang suami istrimu seperti apa, itu sudah Tuhan izinkan terjadi, kau sudah married, kau sudah buat covenant, maka Tuhan mau mengubahnya. Amin. Tuhan mau mengubahnya. Bapak enak aja ngomong, gak menjalani. Siapa bilang? Rumah tangga kami juga gak begini langsung. Happy ending, they live happily ever after. Itu Hans Christian Andersen. Itu cuman ada di dongeng, gak bodoh budak cengeng. Gak tahu berdongeng bahasa Sunda. Gak bodoh itu ngebohongin, budak cengeng itu anak cengeng. Ngabobodo budak cengeng itu dongeng. Saudara, jangan berikan dongeng-dongeng kepada anak-anakmu. Berikan pengertian firman, amin. Oke, saya bacakan satu cerita yang saya tulis. Bukan cerita, saya satu pendapat. Siapa yang mendesain gedung bertingkat?
Betul. Pada waktu arsitek mendesain sebuah gedung bertingkat, dia sudah merencanakan berapa lantai. Dan pada waktu dia merencanakan berapa lantai sebelum dibangun, apa yang dia akan kerjakan? Dia gali fondasi, gambar. Setelah gambar dia gali fondasi. Berapa dalamnya fondasi, tergantung berapa tingginya yang dibuat. Oke, semua pinter. Dan pada waktu dibangun, dia sudah menentukan bahan yang dipakai. Kaca yang dipakai, ketebalan apa semua bangunan besi yang dipakai. Untuk apa? Tahan pressure. Angin semakin tinggi, angin akan semakin keras. Maka bahan-bahan yang dipakai harus tahan pressure, tekanan, goncangan, dan lain sebagainya. Pinter ya. Coba sekarang aplikasikan itu dalam dirimu. Siapa arsitekmu? Tuhan sudah mendesain kau sejak dari dalam kandungan. Mazmur 127 berkata, bahkan otot, tulang, sinew, semuanya pun Tuhan rajut dengan tidak mass production, tidak dengan pabrik tenun, tapi Tuhan pintal dengan tangannya. Wow. Saudara dengar baik-baik, oh Bapak nggak tahu, saya anak di luar nikah. No. Saya anak haram, nggak ada anak haram. Ada bapak dan ibu haram, bener. Nggak ada anak haram. Nggak ada anak jadah. Pak, orang bule bilang saya child out of wedlock. Dan mereka menyalahkan anak-anak yang tidak bersalah. Alkitab berkata, sorry saya mesti ngomong kepada Anda. Meskipun Anda lahir karena hubungan perkosaan, karena lahir karena hubungan gelap dan lain sebagainya, you are the child of God. You are the child of God. Dan jangan pernah mengkondem hidupmu karena engkau lahir dari kondisi orang tua yang seperti itu. Kondisi orang tuamu tidak menentukan masa hidupmu. Pendidikan orang tuamu tidak menentukan masa depanmu. Keuangan orang tuamu tidak menentukan masa depanmu. Apapun kondisi culture, kita orang Chinese, kita orang Sunda, kita orang Jawa, orang apapun tidak menentukan masa depanmu. Yang menentukan masa depanmu kalau engkau tahu siapa arsitekmu. Dan jangan pernah mau terima dari orang lain. Dari sononya 7 turunan kita mah keluarga miskin, kita mah keluarga melarat, sederhana. Jangan pengen punya cita-cita gede-gede amat. Jangan seperti pungguk merindukan bulan. Banyak pepatah-pepatah yang sepertinya bagus tetapi tidak sesuai dengan Alkitab katakan. Every human being born, setiap manusia yang dilahirkan punya purpose dan destiny-nya Tuhan yang besar dalam diri kita. Dia sudah menentukan, kalau saya dari dulu seperti ini, semok, montok, moloch, ban radial, double H. Saya mau kurus juga nggak bisa. Bisa cuma 1, 2, 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo, tapi kurus kerengking itu nggak bisa. Tetapi ada orang yang memang, saudara perhatikan nggak? Anak-anak pun lihat desain. Ada yang kalau lari cepat banget. Ada yang kalau lari kayak si uncilung, pliki. Lucu banget dilihat larinya gitu loh. Nah, ada yang kalau mereka main sesuatu, wah jago banget. Ada yang hobinya cuman ini. Saudara jangan bingung, kenapa? Karena itu Tuhan sudah tentukan desainnya dari awal. Mazmur dan Amsal berkata, bermainlah, luangkan waktu dengan anak-anakmu, maka engkau akan tahu masa depan mereka akan jadi seperti apa. Hei, anakmu bukan anak bibi, anakmu bukan anak suster, anakmu bukan anak tetangga, anakmu bukan anak nenek, kakek. Jangan titipin mereka lama-lama. Boleh sekali-sekali. Saya sangat senang mau dititipin, tapi nggak pernah. Satu kali saya minta dia titipin, terus dia ngomong, papi sendiri bilang, jangan titipin anak ke kakek neneknya. Lah papi sekarang minta, ya. Saudara, jangan titipin anak kepada kakek neneknya kelamaan.
nanti apa yang kau disiplinkan mereka tidak bisa. Karena kakek nenek selalu condong kasih. Melihat anak mewek kita nggak tahan. Mendingan gue yang mewek daripada lu yang mewek. Itu merusak desain arsiteknya Tuhan, tahu nggak? Poin berikutnya yang saya mau sodorkan. Bodi Anda langsing, kurus, tinggi, namanya kutilang. Kurus, tinggi, langsing. Bodi Anda seperti saya, gede, gedebuk, radial, tahan bantingan. Whatever. Tuhan sudah mendesain bahwa setiap manusia mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Tapi setiap kelebihan perlu diolah. Setiap kelemahan perlu juga diolah. Untuk dieliminir, dihilangkan. Yohanes 4 ayat 4, mari kita baca. Do you learn something? Yohanes 4 ayat 4. Lihat, 2, 3. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. So, siapa yang takut kepada akhir zaman? Gak ada yang berani ngaku. Siapa yang takut kepada antikris? Gak ada yang berani ngaku. Siapa yang takut kepada perang dunia ketiga? Gak ada yang berani ngaku. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menakutkanmu. Kalau engkau ditakutkan dengan keadaan-keadaan dunia, itu tandanya engkau kurang nempel sama Tuhan. Jelas sekali. Bukan cuma dalam hal mengatasi keadaan dunia, dalam kasih suami istri pun sama. Kalau engkau betul-betul hidup dalam kebenaran Tuhan, semakin kau intim dengan Tuhan, maka kasih Tuhan akan dicurahkan kepadamu, maka tanda bahwa engkau semakin menerima kasih Tuhan, engkau semakin mengasihi pasanganmu. Amin. Pak, mana bisa saya ngasih pasangan saya, dia melukai saya terus? Ya, tandanya engkau tidak menerima kasih Tuhan dengan benar. Saudara, engkau bisa mengasihi pasanganmu dengan benar, bukan karena dia lagi benar. Kalau dia lagi miring pun engkau tetap bisa mengasihinya. Amin. Kasih yang seperti itulah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Seperti dia mengasihi kita, enggak selalu kita lempeng, benar enggak? Kita terlalu banyak miringin daripada lempengnya. Tapi Tuhan bilang, aku tetap mengasihimu, aku enggak berubah. Nah, nggak perlu takut dengan keadaan akhir zaman. Pak, nanti anak saya dunianya makin lama makin parah. Nanti anak saya gimana? Pak, keadaan-keadaan semakin homoseks, LGBTQ, keadaan-keadaan semua makin susah, makin apa. Don't worry. When you living in the power of God and your children in the power of God. Amin. Jangan takut. Justru semakin dunia ini gelap, semakin kita bersinar. Kita sering kali berkata, aduh bapak nggak bisnis sih, bapak nggak tahu keadaan dunia sekarang, bapak nggak bergaul keluar sana. Saudara, saya baru jadi pendeta itu 25 tahun. Umur saya 63 tahun. Coba kurangin. Berapa? Kok jadi bodoh semua sih? 63 kurangin 25 berapa? Berapa? 38 saya hidup bisnis. Jadi saya tahu dunia bisnis kayak apa. Saya tahu dunia politik kayak apa karena sampai sekarang tiap hari saya dengerin berita. Saya bukan cuma pendeta yang taunya baca Alkitab doang. Saya memancar kemanapun keadaan dunia, saudara mau discuss dengan saya masalah apapun, saya bisa. Saya mengerti, karena saya menyiapkan diri bukan untuk cuma tahu keadaan dunia. Tapi saya mau tahu keadaan dunia untuk bisa meng-counter dengan firman. Nangkep gak? Kalau saya nggak seperti itu, bagaimana saya bisa mengajar orang untuk percaya kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan?
When you are tempted to think that you cannot handle this. Ada banyak orang berkata, Pak, I cannot handle this anymore. Pak, saya nggak tahan, saya nggak kuat. Bapak nggak ada di sepatu saya nggak mau pakai sepatumu bau. Saya nggak perlu pakai sepatumu, saya pakai sepatu saya. But I know what you face it. But I know what you problem it. But I know what you pressure it. Ada satu yang saudara nggak pernah tahu. Seorang pendeta, waktu difitnah, waktu dijelekin, nggak punya hak untuk bela diri. Coba saudara taruh duduk di kursi saya. Belum berapa bulan sudah stres dah. Terlalu banyak omongan buruk yang diberikan kepada kami. Tetapi kami tidak pernah menganggap itu menjadikan satu hal yang menekan kami. Terlalu banyak orang yang berjanji-janji, Pak nanti kalau saya diberkati nanti akan begini, nanti akan begini, nanti akan begitu. Saya bilang Alkitab berkata jangan kau memberikan apa yang tidak ada padamu. Berikanlah apa yang ada padamu. Jangan nanti kalau aku sudah jadi kaya Pak aku mau berikan ini. Jangan nanti, sekarang aja bayar perpuluhan dulu. Sekarang aja bayar korbanmu dulu. Sekarang aja bawa nasarmu dulu. Jangan nanti Pak. Pak doain Pak nih proyek 2 triliun Pak. Nanti kalau jadi nanti saya beliin gereja. Jangan. Jangan yang 2 triliun yang sekarang $200 aja dulu lah. Terlalu banyak orang berkata apa yang mau dia kerjakan, apa yang dia mau lakukan. Tapi dia lupa apa yang tiap hari dia lakukan. Jangan handle masalah hidupmu dengan proyeksi ke depan yang kau sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi. Satu jaminan dari Tuhan. Catat ini, Filipi 4 ayat 19. Loh kan 2 poin aja nggak selesai, ini baru 1 poin ini. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Siapa yang akan memenuhi keperluanmu? Cuman 50% keperluanmu? Segala keperluanmu. Nah banyak pendeta bilang, Tuhan tidak akan memberikan yang engkau inginkan. Tetapi Tuhan hanya memberikan apa yang engkau butuhkan. Nah pendeta ini gak baca sampai habis ayat ini. Baca ayat ini sampai habis. Dia tidak memenuhkan seluruh kebutuhanmu. Menurut kepenuhanmu, menurut keperluanmu. Tapi dia memenuhi seluruh kebutuhanmu menurut. Nah menurut saya coba tanya, Tuhan kaya apa enggak? Kaya banget. Jadi apa yang saudara butuhkan, kalau saudara disuplai sama Tuhan, contoh, kalau di Indonesia ada orang yang jobless, terus mau berubah menjadi tukang jual bakso, bikin rombong bakso, bikin bakso dan lain sebagainya. Dia nggak perlu lari ke siapa? Sudono Salim atau kepada siapa? Eka Cipta Wijaya atau kepada konglomerat untuk minta bantuan. Dia perlu datang ke orang yang ada di desanya. Pak, saya mau buka rombong bakso. Boleh nggak pinjam uangnya 500.000 buat bikin gerobak bakso? Bisa nggak? Bisa. Sangat bisa. Tetapi bukan ini yang saya maksudkan. Yang saya maksudkan, waktu kebutuhanmu cuman gerobak bakso, bikin bakso, engkau datang kepada Tuhan, apa yang kau dapat? Dia akan supply engkau, bukan cuman gerobak bakso, dia akan supply engkau. Nah, bukan cuman dagingnya, semuanya. Karena dia akan mensuplai semua kebutuhanmu, bukan menurut kebutuhanmu. Kita cuma bilang menurut kebutuhanmu. Tapi ayat itu berkata apa? Coba baca yuk. Allahku akan mensuplai keperluanmu menurut. Nah, menurut standar kekayaannya dia dan kemuliaannya dia. Are you with me?
saudara jangan salah ngerti. Pak, kok contohnya cuma uang? Bukan cuma uang. Kalau saudara percaya bahwa istrimu, aduh Pak, kalau istri saya bisa berubah 5 poin aja, maka saya sudah bahagia. Tuhan bilang bukan 5 poin, 15 poin. Menurut kekayaannya Tuhan. Are you with me? Menurut kekayaannya dan kemuliaannya Tuhan. Jangan batasi Tuhan hanya dengan keperluanmu. Hamba Tuhan yang berkata Tuhan hanya mensuplai kebutuhanmu, itu 50% kebenarannya. Karena Tuhan akan berkata, Tuhan sudah berkata bukan akan berkata, bahwa dia akan memberikan segala sesuatu menurut kekayaannya. Supply. Bagi seorang biasa seperti saya, memberikan mobil Toyota itu sudah mahal. Tapi buat konglomerat nomor 1 Australia, Toyota apa artinya? Lamborghini men. Nah, Lamborghini menjadi mainan buat mereka. Saya baca, saya dengar di YouTube kah, maupun di Instagram kah, orang-orang kaya dari Timur Tengah itu shake, mereka punya Lamborghini bukan 1. Anak-anaknya aja masing-masing punya Lamborghini, ada yang 10, ada yang 15. Kayak mainan. Itu baru kekayaan manusia duniawi. Apalagi kalau kekayaannya Tuhan. Lagi-lagi sekali ini saya bilang bukan merangsang Anda untuk meminta semua nafsumu, bukan itu. Tetapi waktu engkau benar di dalam Tuhan, apapun kebutuhanmu, Tuhan akan suplai dengan kuasanya yang melimpahi, yang melebihi dari segala kebutuhanmu. Ini poin saya. Yang saya sekarang. Mudah-mudahan selesai cuma 1 poin aja. Nanti poin kedua, poin ketiga, keempat, minggu-minggu depan. Kuasa Tuhan di dalam diri kita, it's unlock. Tahu unlock? Sudah terbuka, sudah tidak terkunci. Saudara tidak perlu maksa-maksa Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan aku minta. Saudara nggak perlu puasa. Saudara nggak perlu doa 3 hari 3 malam. Saudara nggak perlu bayar perpuluhan. Saudara nggak perlu lakukan banyak hal untuk bisa menerima dan melakukan kuasa Tuhan. It's unlock. Kuasa ilahi dari Tuhan Yesus sudah disediakan bagi kita lewat hubungan intim dengan Dia. Lewat hubungan pribadi dengan Dia. Kalau Anda tidak menjadi anak Tuhan, Anda tidak punya kuasa ini di dalam diri Anda. Kalau Anda sudah menjadi anak-anaknya, Anda diberikan hak untuk mengoperasikan kuasa Tuhan di dalam hidup Anda. 2 Petrus 1 ayat 3, ayat yang tadi yang dikatakan saya tekankan lagi. Yuk kita baca. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Segala sesuatu untuk hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia. Bagaimana saudara akan mengenal Dia? Baca Alkitab. Bagaimana saudara akan tahu kuasa Tuhan apa? Baca Alkitab. Bagaimana saudara tahu bahwa engkau punya kuasa? Alkitab yang mengatakan. Bukan Samuel Yusuf yang mengatakan. Jadi segala sesuatu cintailah Alkitab. Jangan cuman buku nota penjualan dan pembelian. Jangan cuman buku catatan share sahammu. Berapa persen rugi, berapa persen naik. Jangan cuma berita-berita dunia, ada terlalu banyak orang yang rajin mengakses berita dunia. Tetapi mereka nggak mengakses berita kerajaan sorga. Kuasa ilahinya telah dianugerahkan kepada kita untuk melakukan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Saudara, kehidupan yang saleh bukan milik gembala, bukan milik pendeta. Kehidupan yang saleh adalah milik semua anak-anak Tuhan. Karena engkau punya darah Tuhan, dilahirkan baru oleh Tuhan, maka engkau punya jin untuk rindu melakukan perbuatan benar di dalam Tuhan. Kalau saudara tidak punya kerinduan untuk melakukan perbuatan benar di dalam Tuhan, maka saya meragukan saudara jinnya jin ipri. Tahu jin? Jin tuyul. Bukan jin genetik.
Genetiknya bukan genetiknya Tuhan. Kalau saudara punya genetiknya Tuhan, dengar baik-baik. Setiap orang yang punya genetik Tuhan, pasti akan menjadi serupa dengan Tuhan. Tanpa pernah disuruh untuk jadi serupa dengan Tuhan. Dari mana pohon apel, bijinya ditanam, bisa tumbuh pohon apel? Genetik. Dari genetik. Semuanya akan menghasilkan buah sesuai dengan jin yang Tuhan sudah tetapkan. Jadi kalau ada banyak anak-anak Tuhan yang ibadahnya on off, mati segan, hidup tak ingin. Hari Senin datang, hari Kamis baru nongol lagi, Senin Kamis menapas ngap-ngapan dan lain sebagainya. Saudara, itu jinnya bukan jin Tuhan Yesus Kristus. Jin Tuhan Yesus Kristus akan sangat suka hidup melakukan kehendak Bapaknya. Jin daripada Tuhan Yesus Kristus akan sangat suka duduk di kaki Bapaknya. Walaupun dia harus menghadapi penyalipan dan harus menghadapi masa-masa yang sangat sulit, sangat keras, sangat gelap. Dia berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Saudara, itulah jin yang dari Tuhan. Kuasa yang dari Tuhan sudah disiapkan buat kita. Tidak tersembunyi. Tidak dikunci. Wah, kuasa Tuhan hanya spesial buat orang-orang yang Tuhan panggil. No. Memang dipanggil, tapi bukan dipanggil dalam pengertian jadi pendeta, jadi gembala, jadi nabi dan rasul. Untuk perjanjian lama ya, tapi untuk perjanjian baru. Kita adalah semua orang-orang yang diurapi untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan itulah yang Tuhan mau. Bahwa kita memegang janji Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Saudara yang sakit, berdoa, urapan dari Tuhan menyembuhkan saudara. Saya biang penyakit, ini istri saya sangat tahu. Baru awal-awal nikah, saya punya penyakit alergi yang parah sekali. Jadi penyakit alergi ini, alergi dingin, alergi debu, alergi macam-macam. Saya begitu kena dingin langsung sesak napas, bengek. Saya begitu kena debu langsung, dan kalau udah sesak napas gak kuat sakit kepala. Ini enggak cerita bohong, nih saya jadi saksinya. Saya ingin mendagor, ingin membenturkan kepala saya ke tembok. Karena ada sakitnya gak tahan. Dan saking gak tahan, kadang-kadang gigi saya gigit. Dan kadang-kadang kalau udah gitu istri saya datang langsung dia kasih sendok. Dia ganjal ini supaya jangan tergigit. Saya kena bukan cuma alergi. Saya kena penyakit sinusitis maxillaris frontalis kronis. Apa itu? Nggak tahu dah. Sinusitis maxillaris frontalis kronis. Dan sudah hampir masuk ke otak. Kalau masuk ke otak saya game. Dan saya sudah betul-betul nggak bisa diobati apapun. Tapi karena Tuhan mengasihi saya. Seorang hamba Tuhan dari Kanada, dia datang ke Bali. Dan dia KKR, mujizat banyak terjadi, saya menerjemahkan. Waktu saya menerjemahkan, dia berkata, di sini ada seorang pemuda, pakai baju putih, pakai celana hitam, pakai sepatu hitam. Dia sangat tersiksa dengan penyakit yang sudah berbelas tahun. Tapi Tuhan akan menyembuhkan dia. Saya terjemahkan sampai 3 kali. Saya terjemahkan. Lalu setelah itu Roh Kudus ngomong sama saya. Lihat dirimu. Kamu pakai baju apa? Putih. Celana hitam. Sepatu hitam. Kamu sakit? Iya. Saya baru sadar. Karena gak ada orang yang maju. Saya sendiri yang ternyata yang Tuhan panggil. Saya serahkan kepada Pak Arifin. Mik terjemahan. Pak, tolong Pak terjemahkan selanjutnya. Kenapa? Ya saya yang harus didoakan. Saudara lihat, saya tidak minta untuk didoakan. Tetapi Tuhan panggil. Tuhan panggil. Waktu saya didoakan, saya gak rasa apapun. Tapi sejak hari itu, dan terus sampai sekarang, saya jadi saksi. Gak pernah kumat lagi. Gak pernah kumat lagi. Saya gak dioperasi, sinusitis maxillaris frontalis. Bahkan tinggal di daerah dingin. Kalau dulu saya retret kemana-mana bawa obat kayak apotek berjalan. Obat antihistamin, obat flu, obat pusing, obat ini, kemana-mana. Saudara, karena Tuhan yang menyembuhkan saya. Tuhan punya rencana dalam hidup saya.
God supply according to His riches and glory. Kita tundukkan kepala. Bapa, hamba tidak bisa menyelesaikan apa yang kau taruh di dalam hatiku. Dari 4 poin hanya bisa 1 poin yang hamba selesaikan. Tapi kami percaya Tuhan Roh Kudus, ini akan merangsang mereka, akan membuat mereka bergairah untuk belajar firman. Dan pada waktu mereka mendengar firman Sang Raja, maka firman itu akan berkuasa dalam diri mereka. Dan mereka akan bertindak dan berjalan atasnya, sehingga Tuhan kuasa firman itu dan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri mereka akan terus bekerja, sehingga tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada umatmu yang dideritakan sakit terus-terusan. Tidak ada umatmu yang dijajah oleh kelemahan mental, kelemahan fisik dan kelemahan apapun. Karena Engkau memberikan kami kuasa yang berkelimpahan. Dan kalau sekarang ada di antara kami yang seperti Tuhan, mungkin kami sakit telinga, sakit mata, sakit kaki, sakit perut, sakit apapun. Bapak hamba berdoa, biarlah Engkau jamah setiap kami saat ini. Baik yang di sini maupun yang di rumah, yang mengakses dimanapun mereka berada. Jamahanmu tetap sama, kuasamu tetap sama. Tuhan, kuasamu tidak berubah. Dan Engkau akan mensuplai kuasamu untuk kami bisa hidup dengan baik, untuk bisa kami hidup dengan saleh, untuk kami bisa hidup dengan melakukan kehendak-Mu, sehat walafiat, diberkati, dan bahagia dalam rumah tangga, bahagia dalam bisnis Tuhan, bahagia dalam kehidupan kami. Karena kami tahu itu yang semua Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapak buat kesembuhan-Mu, terima kasih Bapak buat mujizat-Mu, dan kami sekarang akan menerimanya dan memateraikannya semua kebaikan-Mu lewat tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, sekarang kami mau berkata, Tuhan, kami persekutukan roti ini dengan tubuh-Mu, anggur minuman dengan darah-Mu, dan kami membuat covenant abadi dengan Engkau. Dan kami serahkan seluruh kebejatan kami, seluruh fisik kami, seluruh kelemahan mental kami, seluruh kelemahan apapun yang dari kami. Dan kami minta Tuhan, firman-Mu dan Roh-Mu terus ada di dalam diri kami. Dan kami menjadi hamba-Mu yang selama-lamanya, sampai seluruh rencana-Mu digenapi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami akan lakukan perjamuan